Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Goto Group Strategic Merger for Sustainable Competitive Advantage. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Alifia Zaraja Isroni. Saya Duta Maharani. Saya Ahmad Fadila. Selanjutnya saya Dinia Salsabila. Baik, selanjutnya kami langsung masuk ke materi aja. Yang pertama yaitu pada tahun 2021 Gojek dan Tokopedia melakukan merger menjadi Goto Group untuk membentuk ekosistem digital terintegrasi dan memperkuat posisi kompetitif di industri digital Indonesia. Meskipun memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif, Goto masih menghadapi tekanan profitabilitas, tingginya biaya operasional, serta persaingan ketat dengan Grab dan Shopee. Tujuan presentasi kami yaitu menganalisis efektivitas merger Goto serta menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan competitive advantage dan sustainability bisnis. Masalah utamanya yaitu kesulitan mencapai profitabilitas dan menjaga competitive advantage pasca merger. Lalu akar penyebabnya yaitu tingginya biaya operasional dan promosi. Selanjutnya ada kompleksitas integrasi budaya dan teknologi. Lalu selanjutnya ada persaingan digital yang agresif. Lalu dampak pada bisnisnya yang pertama yaitu ada efisiensi operasional belum optimal, ada profitabilitas tertekan, lalu yang terakhir ada risiko kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kita ada di sini SWOT Analysis Goto Group. Nah, untuk komponennya yang pertama itu ada strength. Strength di sini hasil analisis kami yaitu Goto memiliki ekosistem digital terintegrasi berupa transportasi online, e-commerce, fintech, logistik, dan pembayaran digital. Basis pengguna besar, brand awareness yang kuat, serta network effect yang meningkat, loyalitas pengguna. Lalu yang komponen kedua itu adalah weaknesses. Weaknesses di sini hasil analisis dari kami yaitu tingginya biaya operasional dan promosi kompleksitas integrasi budaya organisasi dan teknologi pasca merger, serta tekanan untuk mencapai profitabilitas dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga yaitu ada opportunities. Di sini hasil analisis kami merupakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, meningkatnya penggunaan fintech dan mobile e-commerce, serta peluang digitalisasi UMKM untuk memperkuat ekosistem merchant dan layanan keuangan digital. Lalu yang terakhir yaitu adalah threats. Threats di sini yaitu hasil analisis kami persaingan ketat dengan Grab dan Shopee, perubahan regulasi pemerintah terkait fintech dan platform digital, serta perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Next, yaitu ada competitive analysis. Dari sebuah Goto Group ini, ada kompetitor utama, yaitu ada Grab. Di sini ada ride hailing, food delivery, ada fintech, dan juga Shopee-nya atau ada e-commerce-nya, dan juga ada live commerce. Lalu yang kedua yaitu ada competitive advantage. Competitive advantage dari Goto ini sendiri itu ada Goto unggul melalui ekosistem super app yang terintegrasi berupa GoRide, GoFood, GoPay, dan juga Tokopedia. Basis pengguna besar, network effect yang kuat, serta pemahaman pasar lokal Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu ada sustainability advantage, yaitu keunggulan dapat bertahan jika Goto meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas, inovasi teknologi, user experience, dan mengurangi ketergantungan pada strategi promosi besar. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya yaitu analisis strategi. Jadi kami sudah melakukan analisis terhadap Goto Group, yaitu kami menemukan 3 analisis utama. Yang pertama yaitu akselerasi efisiensi operasional, melakukan rasionalisasi teknologi dan menekan beban biaya operasional yang berlebih untuk merespon tekanan efisiensi. Yang artinya, jika efisiensi berjalan dengan baik, Goto akan lebih siap menghadapi tekanan investor sekaligus memperkuat profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua ada optimalisasi cross-selling ekosistem, yaitu menghentikan strategi perang harga yang termasuk itu diskon atau promo berlebih dan fokus pada
monetisasi basis pengguna melalui loyalitas ekosistem terintegrasi atau network effect. Contohnya itu pengguna Tokopedia bisa diarahkan menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran, mencapai UMKM, dan memanfaatkan GoSend untuk distribusi produk, dan penggunaan Gojek bisa menerima penawaran belanja langsung di ekosistem Tokopedia. Lalu yang ketiga ada fokus pada high margin business, yaitu memprioritaskan ekspansi dan integrasi layanan fintech dan pinjaman digital bagi ekosistem UMKM Tokopedia dan pengguna Gojek untuk mempercepat sustainability finansial. Nah, langkah ini itu akan mendukung sustainability jangka panjang karena perusahaan tidak hanya mengejar pertumbuhan pasar, tapi juga membangun model bisnis yang lebih sehat secara finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada bagian risk assessment terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi Goto setelah merger. Pertama, integrasi budaya organisasi yang dapat menghambat kolaborasi antar perusahaan. Yang kedua, kompleksitas integrasi teknologi yang berisiko mengganggu. Selain itu, tingginya biaya operasional dan persaingan dengan Grab dan Shopee juga menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Goto juga menghadapi resiko regulasi fintech, keamanan data pengguna, perubahan perilaku konsumen, dan tekanan investor terhadap probabilitas. Untuk mengatasi resiko ini tersebut, perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional, penguatan teknologi, dan inovasi layanan, serta peningkatan keamanan dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya. Lalu, pada bagian evaluasi strategi decision, merger Goto dinilai berhasil memperkuat ekosistem digital dan meningkatkan daya saing perusahaan. Keunggulan utama Goto terletak pada konsep super apps seperti network effect dan jumlah pengguna yang besar di Indonesia. Namun, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya biaya operasional, persaingan ketat, serta tekanan investor terhadap profitabilitas. Karena itu, Goto perlu fokus pada efisiensi operasional dan pengembangan layanan digital agar sustainability bisnis dapat tercapai dalam jangka panjang. Baik, yang selanjutnya yaitu sustainability strategy. Goto memiliki potensi sustainability yang tinggi karena didukung ekosistem digital yang terintegrasi, transportasi, e-commerce, fintech, dan logistik, serta basis pengguna yang besar di Indonesia. Namun, tantangan utama sustainability ada pada tingginya biaya operasional, kompleksitas integrasi pasca merger, dan tekanan profitabilitas dari investor. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari sisi eksternal, sustainability itu dipengaruhi juga oleh persaingan ketat seperti Grab dan Shopee. Maka, sustainability Goto akan lebih kuat jika perusahaan fokus pada yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, optimalisasi layanan dan dalam ekosistem Goto dan perkembangan bisnis dengan margin tinggi seperti fintech. Maka dari itu, keberlanjutan Goto bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, inovasi, dan profitabilitas jangka panjang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari sesi presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.